Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara hari ini edisi spesial ya, karena kita sudah bersama 3 narasumber sekaligus. Biasanya satu narasumber dari tempat yang sama. Hari ini kita sudah menyatukan 3 narasumber dari OPD yang berbeda yang sudah hadir bersama saya. Ada Bapak Antonius Dwijo Putranto, SEA KTMSI. Selamat pagi Pak. Dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Bapak Estu Widodo SOS MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Dan juga ada Pak Nurholik SH STHI MKN. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa disapa dulu Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran live radio kita dan juga siaran YouTube kita. Monggo silahkan. Dari Pak Anton dulu nih, monggo silahkan Pak. Terima kasih Mbak Dian selaku host. Selamat pagi para pendengar Kang Mas dan Mbak Yu Jateng Gayeng Online Radio. Kami bersama-sama dengan Pak Nurholik dari Bawaslu dan Pak Estu. Sekali lagi selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Dan mungkin Pak Estu silakan disapa dulu Kang Mas dan Mbak Yu-nya Pak. Jadi selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu pendengar setia. Selamat pagi untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Siap, Pak Kolik silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi semua para pendengar Kang Mas dan Mbak Yu Jateng Gayeng Online di seluruh wilayah Jawa Tengah. Semoga senantiasa sehat selalu begitu. Amin, amin. Dan hari ini tema kita adalah pengawasan netralitas ASN. Dan yang sudah hadir bersama kita ini memang mempunyai tupoksi masing-masing tentunya untuk pengawasan di bidang netralitas ASN. Karena ini penting ya. Dan kita sebentar lagi sudah akan masuk ke pilkada serentak nih Kang Mas dan Mbak Yu. Baik itu untuk gubernur, wakil gubernur, dan juga wali kota, wakil wali kota, bupati, dan juga wakil bupati. Nah mungkin yang pertama kita akan bertanya kepada Pak Anton dulu nih selaku Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya sejauh ini yang dilakukan Inspektorat untuk mengawasi agar ASN ini netral dan juga seluruh pekerja yang bekerja di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus netral. Ini apa saja nih Pak yang sudah dilakukan? Monggo silakan. Baik Mbak Dian, yang perlu kami sampaikan, kami dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga netralitas ASN dan PPN-PN di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 800/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang satuan tugas netralitas ASN dan pegawai pengawas non pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Di sana ada 2 tugas. Yang pertama yaitu tugas pembinaan, seperti contohnya melakukan sosialisasi penegakan netralitas ASN dan PPN-PN di OPD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya tujuannya untuk mewujudkan pemahaman netralitas ASN dan PPN-PN. Kemudian yang kedua ada tugas pengawasan dalam bentuk MONEF contohnya, seperti kami melakukan inspeksi mendadak. Biasanya kalau di Senin pagi itu kan kami ada apel pagi, itu teman-teman dari Inspektorat Provinsi pagi-pagi mungkin kalau apel pagi itu jam 7, kami jam setengah 7 atau jam 6 sudah bersiap ke sana untuk kemudian tanpa memberitahu, kemudian karena sifatnya sidak kemudian kami pengen melihat kondisi pada saat apel pagi itu apakah sudah sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang tadi kami sampaikan terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan PPN-PN di Pemprov Jateng. Jadi mungkin pada saat setiap apel pagi pada hari Senin rutin apakah dilakukan pembacaan ikrar netralitas ASN dan PPN-PN, kemudian apakah ASN dan PPN-PN juga telah menandatangani fakta netralitas ASN, kemudian apakah kepala OPD atau dari unit-unit yang terkait juga sudah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN dan PPN-PN di lingkungannya.
harapannya Mbak Dian tentunya terwujud kedisiplinan terkait pelaksanaan netralitas ASN dan PPNPN di OPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, itu Mbak Dian, terima kasih. Itu dari Inspektorat ya. Nah, kita beralih ke Pak Estu nih dari BKD. BKD ini kan kita ketahui sendiri beliau yang mengawasi tentunya ya, biar pegawai-pegawai di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah ini bisa sesuai aturan. Nah, kalau dari BKD sendiri sejauh ini apa ya Pak yang sudah dilakukan agar membuat ASN dan juga seluruh pegawai yang ada di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini bisa netral? Terima kasih Mbak Dian. Kami akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKD sebagai pembina kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah kami berpijak dari SKB 5 menteri atau 5 lembaga, yaitu kami sudah mengeluarkan edaran kepada semua OPD, di mana edaran tersebut adalah ajakan untuk bersikap netral. Jadi sudah beberapa kali kita menerbitkan surat edaran. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi, di mana kita ketahui bahwa ASN provinsi adalah jumlahnya hampir 50.000 dan tersebar di 35 kabupaten. Bahkan ada satu OPD yang ada di luar Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Jakarta. Badan Penghubung. Namun demikian itu tetap kami pantau netralitasnya. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan ikrar. Ikrar yang harus dilaksanakan oleh ASN, dan ini dibacakan setiap pagi di apel pagi ikrar. Kemudian selain ikrar juga penandatangan fakta integritas. Fakta integritas itu sudah di awal sekitar September sudah kami laksanakan, dan kami pantau juga karena fakta integritas ditandatangani dan diupload di file dari Simpek BKD. Jadi kami berkewajiban untuk membuka apakah ASN di Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengupload fakta integritas tersebut. Apabila belum, ya kami terpaksa menegur kepada atasannya langsung tersebut. Selanjutnya adalah membentuk satgas. Kami bersama-sama dengan lembaga yang berkaitan dengan netralitas dalam membentuk satgas untuk penegakan netralitas ASN provinsi di Jawa Tengah. Kemudian kita menindaklanjuti setiap rekomendasi dari KSN. Jadi apabila ada pelanggaran, kami selalu melaksanakan rekomendasi tersebut dan telah kami laksanakan selama ini. Jadi kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Kami juga bisa monitoring sampai ke tingkat sekolahan. Sampai sekolahan ya Pak. Karena kami juga mengadakan sidak juga ke sekolahan, apakah sudah dilaksanakan ikrar, apakah di situ itu ada yang belum mengupload seperti itu. Ya kalau belum mengupload kami tegur kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir kami juga dengan melaksanakan penegakan netralitas ini tentunya kami tidak bisa sendiri dengan instansi terkait yang lain. Betul sekali. Nah, ini yang agak berat ini sepertinya ya. Tugasnya sudah dari beberapa bulan bahkan beberapa tahun yang lalu nih dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, seperti apa nih Pak Kolik ya? Kita panggilnya Pak Nur atau Pak Kolik ini Pak? Pak Kolik aja. Pak Kolik aja. Mas Kolik aja. Nah, boleh curhat di sini ya kalau mungkin bebannya sudah terlalu banyak gitu, boleh curhat. Nah, sejauh ini bagaimana nih Bawaslu sendiri, karena memang pengawas pemilu adalah tugas dari Bawaslu dan tidak bisa berdiri sendiri tentunya ya, maksudnya tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan yang lain gitu. Nah, kalau dari Bawaslu apa yang sudah dilakukan nih Mas Kolik? Baik, terima kasih Mbak Dian. Para Kang Mas dan Mbak Yu semuanya, saya ingin menjelaskan kaitan dengan ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Anton, kemudian Pak Estu ya. Beliau berdua ini juga sebenarnya tergabung dalam satu instrumen pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang dibentuk oleh Bawaslu. Nanti saya akan sampai ke situ. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin para pendengar ini sedikit memahami sebenarnya konteks pengawasan netralitas ASN, positioningnya Bawaslu itu ada di mana sih, kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang di dalamnya juga mengatur soal penyelenggara pemilu, ada dua fungsi atau istilahnya kita sering sebut sebagai core bisnisnya Bawaslu begitu. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Nah, konteks ASN ini ya dua hal ini kita jalankan. Jadi yang pertama misalnya konteks pencegahan, kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang kemudian diikhtiarkan sebagai salah satu bentuk pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Sebagai contoh misalnya
kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkemitraan dengan BKD, Inspektorat, termasuk dengan Polda dan Kodam itu membentuk satu instrumen yang namanya kelompok kerja. Kelompok kerja ini kemudian memadupadankan dari masing-masing institusi untuk kemudian bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Dasarnya tentu banyak. Ada tentang Undang-Undang ASN, ada PP 94, SKB, dan seterusnya. Pada prinsipnya agar bagaimana seluruh kegiatan itu diikhtiarkan untuk mencegah pelanggaran terhadap netralitas ASN. Selain pembentukan Pokja yang kemudian itu jadi sarana untuk sosialisasi dan lain sebagainya, kami beberapa waktu yang lalu secara formil juga sudah melaksanakan sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN se-Jawa Tengah. Kalau tidak salah tanggal 26 September baru saja kami mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah. Seluruhnya kita undang termasuk Kapolres, Dandim dan seterusnya yang kemudian kita berikan sosialisasi soal rambu-rambu yang kemudian bisa jadi dilanggar kalau kemudian itu dilakukan baik itu oleh ASN, TNI, Polri, kepala desa dan seterusnya yang kemudian diakhiri dengan deklarasi netralitas ASN. Itu dalam konteks pencegahan termasuk menyampaikan berbagai hal melalui meme, kemudian flyer dan lain-lain yang itu juga kita gerakkan untuk seluruh teman-teman pengawas di kabupaten kota, Panwaslu kecamatan sampai dengan tingkat Panwaslu desa. Itu dalam konteks pencegahan untuk netralitas ASN. Kita pastikan agar bagaimana ASN yang ada di Jawa Tengah, baik itu ASN-nya Pemprov Jateng, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk juga ASN dari institusi vertikal yang barangkali ada di wilayah Jawa Tengah juga kita pastikan agar bagaimana mereka ini menjaga netralitas. Kemudian yang kedua adalah fungsi penindakan terhadap berbagai macam dugaan pelanggaran, baik itu yang bersumber dari temuan ini berarti hasil pengawasannya jajaran pengawas pemilu, maupun yang bersumber dari laporan ini laporan masyarakat kepada Bawaslu, kita proses sesuai dengan ketentuan. Nah, sejauh ini memang belum ada yang sampai kemudian melanggar pidana, tapi beberapa dari data yang kami himpun dari beberapa kabupaten kota memang ada yang diduga sudah melakukan pelanggaran terhadap netralitas yang kemudian kita teruskan dulu ke KSN, sekarang ke BKN. Lah BKN ini nanti yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaiannya untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dua hal itu yang kita kerjakan, Pak. Nyegah dan nindak gitu aja. Nyegah dan nindak, benar. Nah, mungkin kadang yang membuat masyarakat agak sedikit bertanya-tanya dan kadang juga tidak percaya, halah paling ini nggak ada sanksinya seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Apakah memang kalau di Jawa Tengah sendiri apakah sudah ada temuan untuk yang melanggar dan bagaimana sanksinya? Apakah benar-benar sesuai dengan yang ada di peraturan nih? Harus ditindak seperti apa? Nah, sejauh ini seperti apa? Mungkin dari Pak Anton dulu yang akan menjawab. Monggo silakan Pak Anton. Terima kasih Mbak Dian. Terkait sanksi kami mungkin sampaikan dulu regulasinya ya. Terkait sanksi atas pelanggaran netralitas ASN ini diatur dalam keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KSN, Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2022, tanggal 22 September tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Mekanismenya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Estu tadi dari BKD, bahwa memang sanksi itu apabila memang ada aduan, terus kemudian ada rekom dari KSN, kemudian dari BKD dan Inspektorat juga berkolaborasi karena kami di Satgas Internal Netralitas ASN di tingkat Pemprov menindaklanjuti hal tersebut. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Kolik bahwa apabila ada pelanggaran di lapangan, Bawaslu mengetahui, kemudian disampaikan kepada KSN. Kalau sekarang ini BKN ya, karena sudah bubar, kemudian aturan yang baru, kemudian yang dilanjutkan adalah BKN, kemudian diturunkan lagi ke proses yang tadi saya sampaikan ke tingkat Pemdanya. Kalau di kami kan berarti Pemda provinsi yang dilakukan oleh BKD. BKD itu juga ada timnya, tim bersama-sama. Di sana itu ada dua Mbak Dian dan Kang Mas dan Mbak Yu. Ada pelanggaran terkait kode etik atau mengarah kepada disiplin pegawai di PP 94. Jadi kalau ditanya apakah Pemprov sudah melakukan proses itu,
sudah. Jadi kalau mungkin masyarakat sebenarnya dengan adanya aturan netralitas ASN apakah diproses? Yang kami sampaikan tadi tetap kami lakukan proses tersebut. Kalau memang terbukti ya nanti ada sanksinya. Kalau memang tidak terbukti ya memang tidak perlu dikenakan sanksi. Jadi proses itu kita tempuh, Mbak Dian. Siap. Nah, yang punya datanya adalah BKD ini. Nah, sejauh ini kalau untuk di Pemprov Jateng nih Pak, apakah dibandingkan dengan tahun yang lalu, dengan tahun 2024 ini, kira-kira pelanggarannya lebih banyak mana nih, tahun kemarin atau sekarang nih Pak? Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin itu ini lebih sedikit, Bu. Seperti tahun kemarin misalnya untuk PNS Kapurbalingga itu sekitar 26 gitu. Banyak ya. Ya. Alhamdulillah tahun ini berkurang dan untuk pilkada 2020 itu booming itu. Booming ya, dan betul. Khususnya untuk ASN provinsi ini ada 4. Mudah-mudahan jangan sampai ada ada urutan kelima gitu. Waduh, dengan bahaya. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa 4 itu saja sudah cukup. Oke, gitu. tapi ini sudah di tahap teguran atau seperti apa nih Pak sanksinya? Sudah ada penerbitan SK-nya, sudah ada hukuman gitu. Ada hukuman yang disiplin dan ada hukuman kode etik. Dan ini juga atas juga kerjasama dari tim dari Satgas nih. Jadi memang betul apa yang disampaikan dari Inspektorat bahwa setiap ada aduan, setiap ada pelaporan kita tidak lanjuti. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ini bukan cuma sekedar aturan ya. Kadang kan masyarakat kan percaya alah ini paling aturan juga cuma sekedar aturan dan kadang mereka tidak percaya. Nah, kenyataannya memang itu ada sanksinya dan juga memang ada tegurannya. Bahkan Bawaslu sendiri nih mungkin bisa langsung menyampaikan nih kalau dari Bawaslu kan memang yang mengawasi seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa nih Mas Kolik? Kalau di tahun ini nih, tahun yang deket-deket lah ya, pilkada serentak. Kalau kita udah selesai presiden ya, kita ke pilkada serentak. Kalau sejauh ini pelanggarannya seperti apa? Baik Mbak Dian. Jadi gini, memang saya kira ini harus menjadi catatan bersama seluruh ASN di wilayah Jawa Tengah. Tadi betul ya apa yang disampaikan Pak Estu itu ya, sedikit mengulang tadi, dan ini saya kira jadi pembelajaran bareng. Di pilkada 2020 itu paling booming memang di Purbalingga ya Pak. Itu yang menempatkan Jawa Tengah itu sebagai ranking pertama di tingkat nasional konteks itu, kala itu ya. Iya, kala itu. Terus kemudian yang sejauh ini memang jumlahnya sampai detik ini, sampai ini tahapan kan sudah masuk masa kampanye minggu keempat kalau tidak salah ini, itu memang jumlahnya masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan pilkada di 2020. Jadi memang cenderung semoga memang turun. Ini sebagai akibat dari fungsi-fungsi pencegahan yang dilakukan oleh berbagai lintas instansi bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang harus diwaspadai saya kira oleh seluruh ASN dan siapapun, saya kira hari-hari ini itu kan publik itu pantauannya itu kan sedemikian kuat ya. Banyak kanal dan saluran informasi yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, khususnya dalam konteks pengawasan netralitas ASN. Nah, memang beberapa memang cukup banyak laporan yang masuk ke Bawaslu, terutama di Bawaslu Kabupaten Kota. Setiap sekecil apapun laporan yang kemudian kita terima atau diterima oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota diproses. Nah, kemungkinannya ya ada dua, kemungkinan terbukti nanti diteruskan ke BKN, BKN diteruskan nanti rekomendasinya ke pejabat pembina kepegawaian dan berproses di internal. Kalau tidak terbukti ya direhabilitasi, mestinya memang seperti itu. Jadi fungsi pencegahan kita lakukan secara maksimal dan fungsi penindakan juga kita kerjakan. Dan hati-hati saya kira di antara sekian banyak tahapan pilkada, mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap, kemudian pencalonan, kampanye, sampai kemudian yang terakhir pungut hitung, kerawanan tertinggi dalam konteks netralitas ASN itu pada tahapan kampanye. Ya sekarang ini fase ini mulai tanggal di 25 kemarin sampai tanggal 23 November ini masih sampai 23 November ya. Ini masa kritis dalam tanda kutip ya, yang kemudian harus kita waspadai bersama. Kemudian juga yang sedikit perlu saya tambahkan, Bawaslu itu kan punya kewajiban melakukan pencegahan, salah satunya dengan pemetaan kerawanan. Nah, pemetaan kerawanan ini untuk konteks Jawa Tengah, netralitas aparatur ya pemerintah, netralitas aparatur pemerintah itu dimaknai ASN, kemudian TNI, Polri, kemudian
kepala desa, perangkat desa itu menempati tingkat kerawanan sedang. Tidak tinggi sih. Kalau yang tinggi itu ada di tahapan pemungutan penghitungan suara. Nah, netralitas aparatur ini menempati di urutan kerawan sedang yang kemudian bisa berpotensi naik. Rawan ini kan potensi ya, hasil mitigasi kita. Nah, bareng-bareng supaya kerawanan ini betul-betul tidak terjadi ya, kita lakukan pencegahan. Termasuk diantaranya yang kita kerjakan hari ini, kita sowan ke sini ya bagian dari pencegahan juga sebenarnya ya, edukasi kepada masyarakat. Oke, seperti itu ya. Jadi memang segala upaya sudah dilakukan nih Kang Mas dan Mbak Yu, jangan khawatir gitu kan. Kalau misalkan pemerintah ini juga bekerja ya Bapak, maksudnya untuk meminimalisir agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi dan ASN ini bisa netral tentunya. Baik, kita akan istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu. Ini juga sudah ada yang memantau sebelum kita istirahat. Ini ada Pak Waslu Kecamatan Sogom, Pak Wascam Brebes hadir. Kemudian Ngerampal Sragen hadir, Bonorowo hadir, terus Adi Luhur, Adi Mulyo Kebumen juga hadir. Nanti kita akan lanjut, yang ingin bertanya masih kita tunggu pertanyaannya, nanti akan langsung dijawab. Nah, kita akan selingi dulu sambil menjawab pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang masuk dari Boyolali dulu Nje. Yang pertama adalah, apakah ada mekanisme pengawasan khusus yang diterapkan oleh Bawaslu di Pilkada Jateng untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN secara dini katanya. Monggo silakan. Nanti kalau Pak Estu dan juga Pak Anton mau nambahi boleh dari Boyolali ini Mas, monggo. Dari siapa itu Mbak? Namanya dari ada Al Zahran. Al Zahran ini lanang, cowok cewek kayaknya ya? Ini. Zahrannya kayaknya cewek ya ini. Zahra itu bunga ya kalau dalam bahasa Arab ya. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah ada mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara dini, kira-kira begitu ya. Saya kira tadi sudah saya sampaikan Mbak Zahra, kalau betul namanya Zahra ya. Bawaslu di semua tingkatan, baik itu dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, tingkat kecamatan dan seterusnya, itu tidak akan pernah keluar dari dua fungsi tadi, fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya mekanisme yang dilakukan secara dini, ya ada jawabannya. Apa itu tadi saya jelaskan, bentuk pengawasan dan mekanisme secara dini yang kita kerjakan adalah melakukan pemetaan kerawanan. Salah satunya yang kemudian pada Pilkada Jawa Tengah di 2024 itu kemudian menghasilkan dari berbagai variabel yang ada. Variabel pemetaan kerawanan itu yang pertama itu dari IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu 2024, kemudian hasil pengawasan pemilu 2024 dan perkembangan situasi terkini dari stakeholder-stakeholder yang ada. Hasilnya peta atau mitigasi dini netralitas aparatur pemerintah itu masuk kategori rawan sedang. Rawan sedang inilah yang kemudian kita turunkan, melahirkan berbagai macam strategi pencegahan namanya. Kemudian muncul seperti instrumen, ada lahirlah Pokja netralitas ASN, kemudian ada rakor netralitas ASN, kemudian ada deklarasi dengan melibatkan dan mengundang komitmen seluruh kepala daerah, Kapolres dan Dandim, kemudian sosialisasi melalui berbagai forum, kemudian ada talkshow di televisi, di radio dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara kita melakukan pencegahan. Entah fungsi-fungsi pencegahan sudah dikerjakan, kemudian masih ada temuan, baik itu yang kemudian laporan masyarakat, ada ASN yang tidak netral, termasuk ini Mbak. Kita itu ada yang namanya baru-baru ini kita adakan deklarasi 50 relawan patroli cyber namanya. Jadi ini bagian dari instrumen kami untuk melakukan kegiatan di dunia maya ya. Pemantauan pengawasan, karena dari berbagai kasus yang kita dapatkan itu banyak juga yang kemudian ASN dikualifikasi tidak netral karena sikap dan cara-cara dia bermedia sosial. Betul. Misalnya komen, likes dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh ya Pak ya. Itu yang itu harus diantisipasi. Nah, teman-teman kami, kita juga itu tadi ada 50 mahasiswa dari 22 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang sudah kita didik selama 3 hari tentang cara patroli di media sosial itu bagaimana. Kemudian mereka ini yang kita juga gandeng untuk ikut melakukan kegiatan pengawasan. Jadi
saya kira kalau untuk pencegahan mulai A sampai Z sudah kita kerjakan. Sudah dilakukan gitu ya, benar-benar. Dan mungkin sejauh ini kan kadang kita juga susahnya kalau zaman dulu itu adalah mungkin mengawasinya secara langsung ya Pak. Sekarang ini ternyata yang diawasin bukan cuma dunia nyata, tetapi adalah dunia maya juga. Nah, kalau menurut Pak Anton dan juga Pak Estu nih dari BKD dan juga Inspektorat, untuk di dunia maya sejauh ini lebih banyak mana dibandingkan dengan dunia nyata untuk pelanggarannya Bapak? Pak Anton dulu nih kayaknya nih, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Den. Kalau dari sisi jumlah aduan atau mungkin jumlah proses ya menurut kami sih berimbang ya. Tapi artinya dengan kemajuan teknologi dunia maya ini memang menjadi perhatian khusus karena memang seperti kita nge-like video aja secara nggak sengaja kita scroll ke atas kepencet like-nya itu juga harus nggak netral. Ya. Itu juga kalau misalkan HP kita dipinjam oleh anak kita terus kemudian tahu-tahu anak kita scroll terus like itu juga menjadi hal yang di masa-masa seperti ini juga memang harus hati-hati. Betul, apalagi posting jangan sampai ya Pak ya. Posting. Nah itu paling berat lagi ya. Tapi kalau misalkan ketahuan posting gitu, hukumannya apa nih Pak? Sanksinya apa ini Pak? Ya, nah itu yang mengkualifikasi sanksi itu nanti sanksi berat, ringan atau bahkan sedang ya. Itu kan nanti PPK ya ada proses di PPK berdasarkan direkomendasi kalau dulu dari KSN ya. Kita sebenarnya kalau dari bawah prosesnya itu menyajikan fakta hukum. Ada si A melakukan tindakan ini, kronologinya seperti ini, bla 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 lah. Fakta-fakta hukum yang kita sajikan ini nanti kemudian diproses oleh tim begitu ya Pak prosesnya ya. Oke. Nah mungkin Pak Esu mau nambahin Bapak dari BKD, monggo silakan. Ya, untuk dari BKD kita ketahui bahwa untuk objek dari BKD kan hanya ASN nih. Jadi betul. Kami yang kita pantau adalah ASN dan alhamdulillah banget karena mungkin ya kita sosialisasi sudah masif sehingga insya Allah dari ASN Provinsi Jawa Tengah sudah menyadari, sudah paham ini melanggar atau tidak seperti itu. Jadi untuk potensi melanggar antara dari yang lewat tadi yang disampaikan media sosial media sosial itu memang nggak begitu nggak begitu kelihatan karena setiap ada pelanggaran tentunya nanti sampai di tempat kami dan itu juga kami tidak tebang pilih, artinya kalau ada pelaporan kita tindak lanjuti dengan secara objektif dan kita berpegang kepada aturan yang ada. Seperti itu. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Riko yang ada di Tegal. Ada nggak Pak kolaborasi antara BKD dengan instansi lain untuk meningkatkan pengawasan netralitas ASN? Kalau ada, bentuk kolaborasinya yang dilakukan apa? Nah ini Pak Estu dulu yang menjawab, nanti baru Pak Anton dan Bawaslu, monggo silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa kolaborasi itu kita wujudkan dalam SKB, dalam Satgas nih. Kami di Provinsi Jawa Tengah memang ada Satgasnya dan itu kita berkolaborasi, benar-benar kolaborasi. Apabila ada laporan, apabila ada aduan dari masyarakat, tentunya kami dari tim Satgas itu menindaklanjuti ini. Dari unsur BKD, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Umum, kemudian dari Kominfo nih. Kita gandeng dengan Biro Pemerintahan Daerah, itu ada fungsinya, ada tugasnya sendiri-sendiri. Yang intinya adalah untuk penegakan netralitas ASN di Provinsi Jawa Tengah. Kami sudah bekerja benar-benar, kami sudah melaksanakan kerja tersebut. Oke, siap. Kalau Pak Anton sendiri nih Pak dari Inspektorat, sejauh ini selain berkolaborasi dengan BKD, Bawaslu dan instansi yang lain, mungkin ada nggak ya kolaborasi khusus gitu yang lain? Kalau kolaborasi karena kita juga tetap bersinergi dengan instansi yang terkait. Semisal memang aduan terkait netralitas ini ditujukan kepada kami, tentunya setelah kami lihat fakta-faktanya tetap kami berkoordinasi dengan Bawaslu tentunya dan dengan kalau memang nanti kemudian turun rekomendasi bahwa ini terbukti dan pengaruhnya kepada disiplin pegawai, tentu kami juga berkolaborasi dengan BKD dan memang khusus netralitas ASN ini tadi betul disampaikan Pak Estu, nanti di kami ini bentuknya adalah ada Satgas terkait netralitas, kemudian lebih luas lagi kami dari Pemprov ini diinisiasi dari Bawaslu dengan TNI Polri juga membentuk Pokja. Kemarin juga sudah awal gitu, sudah bertemu untuk
entah itu bentuknya nanti pencegahan maupun nanti proses untuk menangani terkait aduan. Oke, mungkin Mas Kolik mau nambahin nih, kira-kira sinerginya tadi sudah disebutkan ya, dan memang sudah ada satgas-satgasnya, bahkan bukan cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga ada seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini kan pasti zaman itu selalu berubah dan dinamika juga berbeda-beda. Pasti tantangannya ada, karena kan tidak mungkin ya kalau tidak ada tantangan ya. Kalau dari inspektorat sendiri seperti apa nih Pak sejauh ini tantangan terberat untuk mengawasi dan bahkan mengajak dan juga membuat peraturan agar mereka ini netral seperti itu, seperti apa nih Pak Anton? Kalau tantangan tentunya apa yang telah kami atau dari Pemprov maupun Bawaslu lakukan pencegahan, sosialisasi di tiap apel pagi, tentunya harapan kami tertanam di hati ASN ya, termasuk bagaimana mereka melakukan tindakan di kesehariannya, apalagi mendekati pilkada ini. Jadi tantangannya tetap terus-menerus kita tanamkan, dan harapannya tentunya ASN-nya juga selalu diingatkan, jangan sampai nanti malah tidak netral. Iya, oke, baik. Kalau dari Pak Esu nih Pak, dari BKD nih Pak, sejauh ini tantangan terberatnya apa nih Bapak? Jadi untuk kita ketahui bahwa jumlah ASN di Provinsi Jawa Tengah adalah hampir 50 ya, 48 atau 49 ribu ya. Itu kan tantangan bagi kami, kan nggak mungkin kami melototi satu-satu gitu. Sehingga betul. kami dari BKD ini senantiasa kita bangun bagaimana agar para ASN tersebut mempunyai sikap yang benar-benar netral. Dan juga kami juga mempelajari kasus-kasus yang ada gitu. Sekarang kita mengikuti perkembangannya, karena sekarang kan pilkada, bupati, pilgub gitu. Dan ini kan juga ada gejala bahwa alumni atau calon bupati atau bupati itu juga akan mendatangi, modus-modusnya akan ada komunikasi dengan pihak sekolah seperti itu. Dan kami ketahui bahwa di Jawa Tengah kan SMK negeri itu kan banyak sekali, juga kan berpotensi banget. Juga kami juga mengantisipasi agar sampai para guru atau di lingkungan sekolah tersebut menjadi ajang kampanye seperti itu. Sehingga kami yang terakhir itu awal Oktober kami menerbitkan surat kepada kepala sekolah untuk berani menolak apabila diajak kampanye. Kampanye kan disetting dalam bentuk apapun, dikemas dalam bentuk apapun, seperti itu. Itu harus ditolak ya Pak ya. Sekolah harus tegas gitu kan ya tentunya ya. Karena tentunya nanti resikonya ya hukuman disiplin seperti itu. Siap. Nah kalau dari Mas Kolik sendiri nih, dari Bawaslu seperti apa nih? Karena kan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun pasti ya masalah itu selalu berganti-ganti. Nah sejauh ini yang paling berat apa nih tantangannya nih Mas? Sesuai dengan perkembangan zaman ya, era digital, kemudian era disrupsi informasi dan lain sebagainya, setidak-tidaknya yang kemudian kalau itu bisa disebut sebagai satu tantangan atau kendala adalah pengawasan netralitas ASN di dunia maya memang. Jadi kadang-kadang kan tidak semua orang paham ya soal si A, B, C dan lain sebagainya ini ASN. Seperti tadi disampaikan Pak Estu, untuk ASN di bawah Pemprov saja jumlahnya segitu banyak, gitu. Sementara yang kemudian oleh Bawaslu harus diawasi ini kan 35 kabupaten kota sedemikian banyak. Belum fake account-nya. Nah itu kan banyak sekali lah. Kalau dulu orang ada paribasa itu bilang gini ya, mulutmu itu dari harimaumu. Sekarang itu kan jarimu adalah harimaumu kalau tidak hati-hati. Saya sendiri sudah saya kebetulan dari Purworejo aslinya Mbak. Saya pernah punya pengalaman memproses ASN begitulah, yang itu gara-gara ya itu karena hanya nge-like dan komentar jos begitu aja di akun medianya sosial calon gitu. Dan akhirnya ya kena lah. Ketika kita tanya ya kita tidak tahu kalau itu melanggar. Saya tidak menyadari kalau itu melanggar lah. Setelah itu yang bersangkutan sudah menghapus, tapi kan sudah terlanjur ada yang mengcapture, kemudian dilaporkan ke Bawaslu ya sudah, bahwa kemudian fakta hukumnya memang dia pernah melakukan itu. Jadi kadang-kadang memang yang imbauannya ya kepada para ASN ya agar hati-hati dan bijak dalam
menggunakan media sosial, termasuk kepada masyarakat ya, karena jumlah kami pengawas itu sangat terbatas, coverage area yang kemudian harus diawasi sedemikian luas ya. Kami tentu berharap partisipasi publik dengan baik, proaktif memberikan informasi. Oke, baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari sebentar ini kok nggak ada namanya ya. Dia bertanya katanya bagaimana kalau pelaporannya ketika terlihat ASN ini ikut kampanye politik. Nah, terus melanggar etika politik, itu bagaimana cara pelaporannya? Apakah ada kanal-kanal untuk menerima laporan dari masyarakat ke baik itu Inspektorat, BKD dan juga Bawaslu? Monggo, Mbak Anton dulu mungkin. Kalau setiap kanal pasti kanal aduan pasti disediakan di kami dari Inspektorat juga menyediakan kanal, tapi secara proses tetap sesuai ketentuan yang berlaku tadi yang kami sampaikan di depan. Mungkin begitu juga dengan BKD dan Bawaslu ya. Bisa untuk berarti bisa langsung DM atau bagaimana nih Pak? Atau memang ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin atau seperti apa gitu? Iya betul. Saya kira mungkin menambahkan sedikit, kalau di Bawaslu itu ada namanya istilahnya posko aduan itu. Oh, posko aduan, oke. Baik itu di tingkat kecamatan ada, kemudian di tingkat kabupaten ada, di tingkat provinsi ada, termasuk posko aduan soal netralitas ASN. Termasuk bisa misalnya mau melaporkan melalui media sosialnya Bawaslu, bisa DM ke Bawaslu Jateng, kemudian email dan seterusnya itu bisa. Dan selama ini memang setiap informasi dan aduan dari masyarakat yang masuk melalui kanal-kanal yang tersedia di kami itu ya kami tindak lanjuti secepatnya begitu. Oh baik, oke. Nanti kita akan lanjut lagi untuk yang sudah menjawab pertanyaan dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini pertanyaan yang masuk ke YouTube juga ada, tapi kita sapa-sapa dulu. Ini dari Batang hadir katanya, terus dari PKD Surorejan ya hadir, terus ada Belik hadir, Kedung Banteng Tegal juga hadir, terus ada Dr. Anda Ambar Triharyati dari SMK Negeri 1 Kudus katanya juga menyimak ini, terus juga ada Kedung Banteng dan juga daerah Subah juga hadir. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube ya. Ada Bapak Joko Triyono. Ini tidak disebutkan dari mana kotanya, tapi pertanyaannya adalah apa sanksi dari ASN yang tidak netral dan apa sanksinya juga. Oh, siapa yang memberikan sanksi katanya? Sanksinya apa? Kemudian yang memberikan sanksi siapa? Monggo. Yang mau menjawab siapa ini? Pak Esto atau Pak Anton? Monggo silakan. Dari BKD dulu. Boleh, siap. Perlu diketahui bahwa sanksi bagi ASN yang tidak netral itu kan ada dua. Bisa sanksi disiplin ASN dan sanksi kode etik. Tentunya kita harus tahu bobot kesalahannya itu di mana gitu. Kan kalau yang kode etik itu kan ada kriteria tertentu dan yang disiplin seperti apa gitu. Biasanya kalau yang kena kode etik itu adalah yang pelanggarannya itu sebelum penetapan. Sebelum penetapan itu kode etik. Tapi setelah penetapan itu potensinya hukuman disiplin bisa sedang sampai berat seperti itu. Dan kita memang sudah melakukan seperti itu. Tentunya kami menerima rekomendasi itu kan juga atas kajian dari Bawaslu dan juga kami juga mengkaji dulu dengan tim juga gitu. Jadi kita benar-benar memberi hukuman itu sudah sesuai seperti itu, sudah tepat gitu atas pelanggarannya seperti itu. Siap. Mungkin Pak Anton akan menambahi Pak. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Dian menambahkan apa yang disampaikan Pak Estu tadi. Mungkin contoh-contohnya bentuk pelanggaran kode etik misalkan disampaikan ada dua kode etik dan terkait pengenaan hukuman disiplin. Yang pertama mungkin ini hanya beberapa contoh bentuk pelanggaran kode etik, misalkan memasang spanduk atau baliho atau alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan. Ini sanksinya sanksi moral pernyataan secara tertutup atau terbuka. Kemudian sosialisasi atau kampanye media sosial atau online bakal calon. Ini bentuk sanksinya adalah sanksi moral pernyataan secara tertutup atau terbuka. Kemudian ada menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan yang secara aktif. Sanksinya adalah sanksi moral pernyataan secara tertutup atau terbuka. Kemudian yang disinggung oleh Pak Kolik misalkan membuat posting, komen, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun. Sanksi bentuknya adalah sanksi moral pernyataan secara tertutup atau terbuka. Ini beberapa contoh yang terkait kode etik
Kemudian terkait pelanggaran disiplin, ini contohnya bentuk pelanggarannya mungkin nanti seperti sama ya, membuat posting, komen, share, like, ini bisa juga ada sanksi hukuman disiplin sesuai PP nomor 94 tahun 2021. Artinya tadi yang kode etik tadi, apabila dirasa memang diputuskan oleh tadi tim dari penegakan hukuman disiplin memang bisa masuk ke ranah PP 94 tahun 2021, nanti bisa pengenaan hukuman disiplin bisa ringan, sedang, atau berat. Jadi tergantung apa-apa tadi pelanggarannya ya. Mungkin dari Mas Kholik nih, dari Bawaslu mau menambah ini, monggo silakan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Pak Estu ya. Saya ingin menambahkan mungkin ada bentuk pelanggaran yang jauh lebih berat lagi. Apa itu? Dalam kacamata penyelenggaraan pemilu, itu bisa pidana. Itu kalau di ketentuan pasal 71 Undang-Undang 10 2016 itu bunyinya begini kira-kira, Pak. Jadi setiap pejabat aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa, ini satu rumpun yang melakukan tindakan dan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan, itu bisa diancam hukuman pidana. Nah, jadi saya kira ini yang harus kita antisipasi bersama. Misalnya, ini ilustrasi contoh, ada seorang kepala dinas misalnya atau apa gitu, kemudian mengumpulkan ASN ASN, terus kemudian dihadirkan salah satu pasangan calon untuk kemudian menyampaikan visi misi. Saya kira itu patut diduga melanggar atau ketentuan di pasal 71 yang kemudian nanti penegakan hukumnya tidak sekedar diteruskan ke BKN, tapi nanti karena itu ada potensi pidana, maka kemudian akan dibawa ke yang namanya sentra Gakumdu namanya. Sentra penegakan hukum terpadu ini instrumen untuk melakukan penegakan hukum apabila itu pidana pemilihan. Di dalamnya itu ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan, dan itu ada hukuman lah. Selain misalnya terbukti melakukan pidana, saya yakin itu kemudian tindak lanjutnya jadi nanti ada sanksi etik dan seterusnya itu. Betul. Jadi memang selain soal etik dan lain-lain yang tadi disebutkan di PP 94, itu juga ada sanksi pidana yang juga harus diwaspadai. Maka dalam kesempatan ini saya kira juga menjadi kewajiban moral kami dari Bawaslu Jawa Tengah untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya ASN agar hati-hati betul, terutama di masa kampanye betul ini. Karena sanksinya benar-benar ada ya, maksudnya dan bisa dibilang kalaupun melanggar juga berat juga gitu ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Kebumen. Izin bertanya, dari TPS atau di saat pemilihan suara itu kan tidak semua orang berperilaku jujur ya Pak. Dan upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh PTPS kalau di situ terjadi kecurangan selama pilkada atau pemilihan suara? Monggo. Ini sudah dari keluar Kebumen. Konteks jawabannya tadi. Tapi enggak apa-apa, saya kira itu bagian dari proaktifnya masyarakat ya. Jadi memang di ujung penyelenggaraan pemilu itu kan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS. Jadi kami punya yang namanya pengawas TPS. Ini ujung tombak ya, bukan ujung tombak ya. Ujung tombak. Ujung tombak rugi nanti ya. Ujung tombak pengawasan dia hanya bekerja selama 1 bulan. Kalau di undang-undang bunyinya dia dilantik 23 hari sebelum hari pemungutan dan maksimal 7 hari setelah hari pemungutan. Nah mereka bekerjanya itu utamanya ini merasa gagah-gagahnya ya pada hari H itu ya. Benar. Jadi idaman katanya ya Pak ya. Iya, merasa gagah-gagahnya itu, bahkan sekelas kiai kepala dinas saja bisa diperintah-perintah pengawasnya. Hari itu juga. Tanggal 27 November itu aja. Betul. Celupkan ke tinta ya, celupkan. Gak berani nolak ya. Lah, untuk mengantisipasi itu memang ini kita sedang dalam proses pembentukan pengawas TPS. Kemudian nanti di tanggal 3 akan dilantik secara serempak. Kebutuhan kami itu ada 56.812. Banyak ya. Sesuai dengan jumlah TPS di Jateng. Nah, bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya? Ya nanti akan kita lakukan pembekalan rata-rata antara 2-3 kali, khususnya untuk membekali pada saat apa yang dia harus kerjakan di tanggal 27 November itu, mulai pukul 7 sampai dengan selesainya bergesernya kotak dari
TPS ke kecamatan apa yang mesti dikerjakan. Jadi tidak boleh lengah sedikit pun gitu. Jadi seperti membawa mandat dari malaikat untuk mengawasi. Berat ini, berat. Iya berat. Berat ya, ini jadi ya. Makanya kemarin ada yang kurang ya, karena berat itu ya, mungkin tahu berat honornya sedikit. Iya. Makanya kurang ya yang daftar ya, Pak ya. Jadi nanti tetap kita, dan ini agak seriusnya begini, Mbak. Kerja-kerja pengawas TPS inilah yang kemudian nanti harus kita pertanggungjawabkan betul apabila ada gugatan PHP namanya. Gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya ada pihak yang kalah, calon kalah menggugat, di sini ada penggelembungan di TPS A, desa A. Betul, diulang lagi. Nah, itu kami harus bisa menjelaskan. Gitu. Kami di Bawaslu apa sih hasil pengawasannya apa di TPS tersebut. Lah mata telinga kami ini kan pengawas TPS. Nah, wong elite kan ya ora dadi. Dia harus bisa menjelaskan, jam sekian ada peristiwa ini, jam sekian ini. Makanya memang berat ini dia betul-betul membawa mandat ilahiyah itu. Iya, benar-benar berat ya. Jadi ininya dunia akhirat ya, Pak ya. Makanya akhirat, ya. Dia kelihatan gagah sekali ya. Betul, di hari itu. Di hari H gitu. Baik. Oke, karena ini waktunya juga sudah mepet nih, Pak. Mungkin terakhir ya sebagai closing statement juga dari Pak Anton, Pak Estu dan juga Mas Kholik tentunya di Jateng Bicara, mungkin yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat dan juga untuk ASN agar nantinya selain mencoblos menggunakan hak pilihnya juga harus netral dan harus aman berkampanye. Monggo silakan dari Pak Anton dulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Pertama kami dari Inspektorat, kemudian juga BKD dan Bawaslu, dengan adanya kegiatan di Jateng Bicara yang diselenggarakan oleh Jateng Giant Online Radio ini tentunya bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, baik masyarakat, tentunya juga bagi ASN, sehingga masyarakat juga bisa tahu juga apa yang sudah dilakukan oleh ASN, dan harapannya tentunya ASN tetap netral. Amin. Oke, baik. Dari Pak Estu, dari PKD, monggo silakan Bapak. Dengan kegiatan ini kami harapkan untuk kepada ASN untuk tetap netral kan. Sekali lagi untuk tetap netral kan, kita sebagai selain netral kan kita juga mempunyai hak pilih, dan juga harapan dari kami adalah mari monggo untuk datang ke TPS untuk memilih apa yang kita sesuai dengan hati kita, untuk menjaga kualitas pemilu itu lebih baik. Siap, monggo silakan Mas Kholik nih. Terima kasih Mbak Dian dan Kang Mas, Mbak Yu ya, para pendengar Jateng Online, Jateng Gayeng Online. Terima kasih atas waktunya. Kalau dari Bawaslu saya kira soal pesan-pesan netralitas tadi sudah disampaikan. Jadi yang perlu kami pertegas, kami berikan highlight pada kesempatan kali ini adalah bagaimana masyarakat seluruhnya bisa berpartisipasi dalam mengawasi pemilu ini, pilkada ini dengan sebaik-baiknya, termasuk ikut serta berpartisipasi secara aktif melakukan kegiatan pengawasan tentang netralitas ASN. Kalau memang masyarakat melihat, tahu, kemudian terutama yang ada di media sosial, ada ASN yang kemudian memang melakukan tindakan yang patut diduga tidak netral, ya segera laporkan. Bisa lapor ke Bawaslu, bisa ke BKD, bisa ke Inspektorat. Banyak sekali kanal aduan yang bisa disampaikan. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024. Begitu Mbak Dian. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali lagi banyak untuk Pak Anton dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Pak Estu dari BKD Provinsi Jawa Tengah, dan Mas Kholik dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga buat Kang Mas dan Mbak Yu semua yang sudah menyaksikan live YouTube kita dan tayangan YouTube kita dan live radio Jateng Radio tentunya. Kalau yang terlambat mendengarkan dan menyaksikan live YouTube kita, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi buat yang ketinggalan informasi nanti bisa langsung disimak di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti bersama Pak Anton, Pak Estu dan juga Pak Kholik undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.